apa yang Engkau inginkan. Dan kami mohonkan, biarlah Tuhan sendiri melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan terus senantiasa mengubah kehidupan kami, agar supaya hidup yang kami jalani ini kami boleh bawa selaras dengan apa yang Engkau firmankan. Nyatakan karya kuasa dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saat-saat ini kita sedang menantikan untuk masuk di dalam sebuah perayaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu pada tanggal 10 bulan Tisri, ya, tanggal 10 bulan yang ke-7, kita sebagai umat Tuhan diperintahkan untuk merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur. Nah, masa-masa inilah bagi kelompok orang-orang Yahudi dari tanggal 1 bulan Tisri sampai tanggal 10 puncaknya, ya, pada waktu mereka merayakan perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian. Nah, 10 hari inilah yang mereka sebut sebagai Yomim Noraim atau 10 hari pertobatan. Nah, 10 hari ini mereka gunakan biasanya untuk mereka silaturahmi kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ketika engkau mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi engkau teringat, ya, sesuatu yang mungkin gara-gara kita, gara-gara saya, gara-gara kamu, orang lain tersandung, maka tinggalkan dulu korbanmu itu, persembahanmu itu, kamu pergi dulu berdamai dengan orang itu. Nah, jadi 10 hari atau Yomim Noraim ini digunakan oleh umat Tuhan atau termasuk orang Yahudi untuk berdamai dengan sesama, ya. Bahkan di dalam Yomim Noraim ini yang namanya sedekah itu biasanya mereka lakukan lipat ganda atau lebih daripada waktu-waktu sebelumnya untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, yang terbatas, yang kekurangan, janda maupun yatim piatu, ya. Nah, sementara ketika puncaknya pada waktu mereka merayakan Yom Kippur, itu bukan lagi waktu untuk silaturahmi, waktu untuk berdamai dengan sesama, tetapi puncaknya itu adalah waktu di mana mereka dengan Tuhan. Jadi tanggal 10 bulan Tisri atau pada waktu mereka merayakan perayaan pendamaian, itu adalah waktu di mana mereka betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Sehingga mereka beranggapan bahwa perayaan Yom Kippur itu merupakan puncak, ya. Kenapa puncak? Karena saat itulah nama mereka itu akan dicatat atau ditulis di dalam sebuah kitab. Apakah itu kitab kehidupan atau justru kitab kematian, ya. Nah, ini tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Mose, ya, ketika Tuhan murka terhadap bangsa Israel dalam kitab Semot pasal yang ke-32 ayat yang ke-32, ya, di mana Mose datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menghapus namaku dari kitab kehidupan. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Oh tidak, justru siapa yang berdosa, siapa yang berbuat jahat, melakukan kejahatan, namanya lah yang harus dihapus dari kitab kehidupan. Maka memang ini agak berbeda dengan konsep umat Tuhan di masa atau era mesianik, ya. Konsepnya ini berbeda dengan khususnya Kristen pada umumnya. Mereka berkata bahwa
ya sekali nama kita itu dicatat, maka itu akan dicatat untuk selama-lamanya. Ya, hanya persoalannya yang tahu nama kita itu dicatat di kitab kehidupan itu siapa? Ya kecuali ada orang-orang tertentu yang mengklaim diri sudah naik ke surga dan diizinkan untuk membuka kitab kehidupan. Nah, mungkin dia sudah lihat nama-nama siapa yang sudah ditulis di sana, ya. Bahkan termasuk nama-nama jemaat, padahal nama jemaat saja belum tentu dia hafal semua, ya. Nah, jadi sekali lagi ada ya yang beranggapan seperti itu, ya. Memang saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih setiap umatnya yang akan diselamatkan, yang dia tebus sejak semula, ya. Bahkan sejak dari kandungan ibu kita pun Tuhan sudah memilih kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun Tuhan sudah memilih kita. Hanya persoalannya siapa yang tahu? Siapa yang tahu, ya, bahwa saudara itu benar-benar namanya dicatat di dalam kitab kehidupan, saudara dipilih apa tidak? Maka saya pernah berkata dan bilang selalu kepada kita, bicara tentang keselamatan ini masih dalam bentuk keyakinan. Masing-masing pribadi kita meyakini bahwa saya dipilih Tuhan, saya diselamatkan Tuhan, saya telah ditebus oleh Tuhan. Kok kenapa Bapak bisa berkata begitu? Kenapa kok kita bisa percaya diri? Ya karena saya sendiri mengalami bagaimana tuntunan Tuhan sampai saat ini. Saya merasakan betul bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Sehingga saya hanya bisa berkata bahwa saya dipilih Tuhan. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Saya tidak bisa bilang bahwa saudara dipilih Tuhan. Saya tidak bisa bilang bahwa istri saya dipilih Tuhan. Yang bisa berkata itu adalah diri pribadi itu sendiri. Tentunya berdasarkan pengalaman dia dengan Tuhan. Nah, jadi 10 hari ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Tisri itu adalah hari pertobatan. Ya, bagi orang Yahudi, bahkan dari masaf-masaf tertentu yang menyebut diri sebagai hari pertobatan itu bukan hanya dari tanggal 1, tetapi ada dari tanggal 1 bulan Tisri maksud saya, tetapi ada yang dari tanggal 1 bulan Elul atau sebulan sebelumnya. Jadi totalnya adalah 40 hari. Nah, bicara tentang perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, ini merupakan hari raya yang sangat penting. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi kelompok atau umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Sang Mesias di atas kayu salib. Ya. Bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga bagi saudara dan saya. Memang orang Yahudi memaknai perayaan Yom Kippur ini sangat luar biasa. Ini adalah perayaan yang suci, perayaan yang sakral, saudara. Kalau mungkin perayaan-perayaan yang lain bisa saja karena ada satu kepentingan tertentu, mereka mungkin bisa tebus harinya mungkin. Ya, bisa saja mereka tidak datang. Kalau misalnya yang diperintahkan oleh Tuhan ada 3 perayaan besar, ya, perayaan Syara, ya. Kalau perayaan yang namanya Yom Kippur itu tidak boleh, itu mutlak bagi mereka. Perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian itu merupakan perayaan yang suci, perayaan yang sakral bagi mereka. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi memaknai perayaan Yom Kippur itu begitu luar biasa. Kalau perayaan-perayaan yang lain, saudara, jatuh persis di hari Sabat, maka mereka akan undur. Ya, sekalipun di dalam Torah memang tidak ada amanah seperti itu, tetapi mereka akan undur. Ya. Mereka akan undur. Misalnya taruhlah perayaan kemarin Yom Teruah, ya, atau perayaan peniupan shofar atau serunai atau sangkakala, kan kemarin persis jatuhnya hari Sabat. Nah, itu bagi orang Yahudi kalau perayaan itu jatuh pada waktu hari Sabat itu akan diundur. Jadi diundur ke hari pertama. Ya. Sekali lagi orang Yahudi, sekalipun di dalam Torah memang tidak, Torah tertulis khususnya tidak ada yang tersurat maupun yang tersirat.
Ya, kalau jatuh misalnya perayaan pada hari Sabat harus diundur, nggak ada. Tetapi orang Yahudi melakukan itu. Tetapi kalau perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian, kalau tanggal 10 Tisri itu sama seperti tahun ini jatuh pada waktu hari Sabat, itu mereka nggak bisa undur. Ya. Bukan lagi nggak boleh, boleh atau tidak, memang nggak bisa. Ya. Jadi untuk menyatakan bahwa memang perayaan Yom Kippur itu mereka anggap sebagai perayaan yang sakral. Tapi bagi kita semua perayaan itu merupakan penting, ya, merupakan hal yang sakral, termasuk yang namanya perayaan mingguan yang disebut dengan Sabat. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini sangat penting supaya kita benar-benar menyongsong yang namanya perayaan Yom Kippur ini dengan sebuah pengertian yang benar. Kenapa sih kita harus merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur? Karena bagi orang Kristen pada umumnya, bahkan beberapa kelompok Mesianik menyatakan bahwa bukankah katanya, sekali lagi bukankah katanya Yesus itu atau Yeshua itu sudah mendamaikan manusia dengan Bapa Yahweh melalui dirinya yang mati di atas kayu salib. Sehingga bagi mereka tidak perlu lagi untuk merayakan yang namanya perayaan Yom Kippur atau perayaan yang namanya pendamaian. Ya. Banyak orang yang berpikir seperti itu, ya. Karena memang dari arti Yom Kippur itu sendiri, ya, dari kata Kippurim yang diambil dari kata kapar, ya. Jadi kata kapar itu artinya adalah menutupi. Nah, kata kapar ini, menutupi ini atau gagasan ini tidak lain sebenarnya memiliki makna, ya, bahwa dosa daripada umat Israel itu harus yang namanya harus ditutupi, harus dilunasi, harus dibayar. Ibarat dosa itu adalah utang. Nah, utang ini harus dibayar, saudara, harus ditutupi. Ditutupi dengan yang namanya bayaran yang setimpal, bayaran yang sepadan. Harus dengan bayaran yang sepadan, yang setimpal, melalui yang namanya penebusan. Itu makna daripada yang saya katakan tadi, kapar tadi, atau yang namanya menutupi. Ini muncul dari gagasan yang namanya dosa umat Israel yang dianggap Tuhan sebagai utang. Nah, utang itu harus dibayar, saudara. Karena kenapa? Kalau utang ini tidak dibayar, kalau dosa ini tidak dibayar, ini akan mendatangkan murka Tuhan. Ini akan mendatangkan murka Tuhan. Ini akan mendatangkan murka Tuhan, akan mendatangkan penghukuman. Sehingga utang tadi, dosa tadi harus dibayar. Dibayar dengan yang namanya tebusan yang setimpal. Sehingga muncul yang namanya perayaan Yom Kippur. Nah, hal yang kedua yang mendasari yang namanya hari raya pendamaian ini, dari kata yang saya bilang kapar ini, karena memang kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan terhadap umat Israel. Sehingga ini yang Tuhan minta kepada mereka, ini yang Tuhan tuntut kepada mereka. Kalau bukan karena kasihnya, saudara, kalau bukan karena kemurahannya, kalau bukan karena pengampunannya, tidak mungkin Tuhan menyediakan yang namanya jalan penebusan. Tidak mungkin Tuhan menyediakan jalan untuk mereka dapat membayar hutangnya, membayar hutang dosa. Karena firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Nah, bagaimana supaya dosa itu tidak mendatangkan maut? Bagaimana supaya dosa itu tidak mendatangkan kematian, mendatangkan murka Tuhan? Maka Tuhan menyediakan sebuah jalan pengampunan, jalan penebusan melalui yang namanya korban pendamaian. Ya. Maka kalau saudara baca
di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16, setahun sekali loh saudara, dengan memakai pakaian yang suci, pakaian yang lengkap, seorang imam besar akan masuk di dalam ruang maha kudus. Imam besar itu masuk saudara ke ruang maha kudus, bayangkan hanya setahun sekali. Justru pada waktu yang namanya perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Imam besar ini saudara sebagai perantara. Perantara untuk mewakili yang namanya umat Israel. Perantara untuk mendamaikan umat Israel dengan Yahweh Elohim. Maka dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 dijelaskan, sebelum imam besar ini menjadi perantara membawa korban pendamaian bagi umat Israel, dia terlebih dahulu harus mendamaikan dirinya sendiri. Maka dia harus menyediakan yang namanya lembu, muda jantan, ya, untuk mendamaikan dirinya dan keluarganya, dan kemudian domba jantan sebagai korban bakaran. Nah, ini harus dia persembahkan dulu kepada Tuhan sebelum dia bertindak sebagai perantara untuk mendamaikan umat Israel. Ya. Begitu juga dengan umat Israel. Firman Tuhan katakan dalam kitab Imamat pasal yang ke-16, harus menyediakan, harus diambil yang namanya dua kambing jantan. Harus diundi di hadapan Tuhan. Yang satu itu harus disembelih sebagai korban pendamaian, yang disebut dalam bahasa Ifrimnya dengan kapara. Ya. Sementara satu lagi itu untuk Azazel. Ya. Jadi kambing yang disebut kapara ini akan dikorbankan. Ya. Sementara yang disebut Azazel ini akan dilepas. Ya. Di mana seluruh dosa, kesalahan daripada orang Israel akan ditumpahkan melalui tumpang tangan daripada imam besar. Ya, kesalahan umat Israel ini kemudian akan dibawa oleh Azazel ini ke padang gurun. Bahkan konon ada satu cerita dalam tradisi Yahudi yang berkembang, bahwa sebelum, ya, khususnya dari kelompok Mesianik, ya, sebelum Mesias mati di atas kayu salib, kambing yang disebut Azazel tadi yang akan dilepas ke padang gurun itu akan diikat dengan kain. Ya. Nah, kain ini akan dicelupkan di dalam darah. Jadi kain itu akan berwarna merah. Ya. Nah, kambing ini akan dilepas. Dalam beberapa waktu ketika kambing ini mati, mereka menemukan bahwa kain yang berwarna merah itu sudah menjadi putih. Ini konon cerita, ya, yang berkembang. Jadi sudah menjadi putih, sebagaimana di dalam kitab Yesaya pasal 1 bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Tetapi sejak Mesias itu mati, sejak Yeshua mati di atas kayu salib, ya, konon cerita ini, kain itu sudah tidak lagi berubah menjadi putih, tapi tetap merah. Jadi kalau mereka temukan kambing itu sudah mati, kain itu nggak lagi berubah menjadi putih, tetapi tetap menjadi merah. Ya. Nah, ini bagian yang penting. Ya. Dan memang perayaan Yom Kippur, saudara, untuk kita orang-orang yang sudah terima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang telah menggantikan, ya, yang kita sebut sebagai korban pengganti. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kita yang sudah ada di dalam Yeshua memaknai perayaan Yom Kippur ini sangat jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena memang sudah jelas konsep Mesiasnya saja berbeda. Konsep keselamatannya berbeda, konsep penebusannya berbeda. Bagi orang Yahudi nggak ada Mesias itu akan mati seperti konsep kita menjadi korban pengganti.
Tidak ada di dalam konsepnya orang Yahudi. Mesias yang mereka nantikan itu, saudaraku, pure itu adalah manusia. Dan dia akan menjadi seorang raja yang akan memimpin, memerintah yang namanya bangsa Israel. Sementara konsepnya kita, umat-umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Mesias, Yeshua sebagai turunan dari Daud itu akan memerintah baik orang Israel jasmani maupun orang Israel rohani. Konsep Mesiasnya orang Yahudi itu jauh beda. Mesias mereka itu manusia telak 100%. Nggak ada unsur setengah manusia, setengah dewa, atau setengah Tuhan. Atau sebaliknya, tidak ada yang namanya konsep mereka 100% manusia, tapi 100% juga ilahi. 100% Tuhan. Nggak ada. Sementara konsep kita itu, yang namanya Mesias itu, dia adalah 100% manusia. Waktu dia datang sebagai korban pengganti. Tetapi dia juga adalah 100% Tuhan. Ya. Maka keyakinan kita, ketika Yeshua sebagai turunan Daud memerintah sebagai raja, dia bukan lagi memerintah dia sebagai manusia. Tetapi dia datang memerintah dia sebagai Tuhan satu-satunya yang memang menjadi raja atau pemimpin. Yang akan menyatukan yang namanya baik bangsa Israel jasmani maupun bangsa Israel rohani. Jadi inilah sebenarnya makna daripada hari raya pendamaian ketika kita kaitkan dengan yang namanya perayaan Yom Teruah. Kan Yom Teruah itu adalah peniupan shofar, peniupan sangkakala, ya, di mana sebuah tanda diberikan dimulainya era atau kepemimpinan era baru yang akan dipimpin oleh Sang Mesias. Ya. Di mana saya sudah jelaskan kemarin, pada waktu shofar itu, sangkakala itu ditiup, maka yang pertama-tama bangkit adalah orang yang mati di dalam Mesias. Baru kemudian orang yang hidup, yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, sampai penantian itu sampai masuk kepada yang namanya penyatuan, di mana baik yang namanya Israel rohani maupun Israel jasmani itu akan disatukan, akan dipimpin oleh seorang raja, oleh satu raja. Parasa kita hari ini, Yehezkiel pasal yang ke-37 sudah menjelaskan itu, bahwa tidak akan ada lagi yang namanya dua kerajaan, tetapi hanya satu. Tidak ada lagi yang namanya Yahuda maupun Efraim. Kita tahu bahwa Efraim ini mewakili yang namanya bangsa-bangsa lain. Kita lihat dulu, ya, kita rewind supaya saudara paham maksud dan tujuan daripada karya keselamatan Tuhan. Ketika Israel ini terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ini lebih sering disebut dengan yang namanya kerajaan Israel, atau suka juga disebut dengan yang namanya Efraim. Ya. Jadi kalau disebut kerajaan Israel dalam kitab suci, berarti yang dimaksud itu adalah utara. Ya, misalnya kitab raja-raja, waktu kerajaan Israel dipimpin oleh ini, kerajaan Yahuda dipimpin oleh ini. Padahal sama-sama Israel. Ya, karena kerajaan utara itu seringkali diwakili disebut dengan kerajaan Israel. Atau juga berkembang akhirnya disebut sebagai Efraim. Ya. Nah, sementara yang selatan itu sering disebut dengan yang namanya Yahuda. Ya. Nah, kita tahu bersama
karena kejahatan yang dilakukan oleh sebenarnya dua kerajaan ini. Ya, kalau kerajaan utara ini ya ada satu raja yang boleh dibilang agak baik lah. Satu-satu doang, itu pun tidak baik 100%. Ya mungkin bisa dikategori 90% lah. Ya, namanya rajanya adalah Yehu. Sementara kalau kerajaan selatan ini ya masih banyak lah, ya, kerajaan-kerajaan raja-raja yang baik di mata Tuhan, ya, termasuk yang namanya Hizkia, ya, termasuk yang namanya Yosia. Tapi kalau yang namanya utara ini cuma satu. Begitu luar biasanya cinta dan kasih Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Walaupun mereka sudah terpecah menjadi dua, Israel utara dan selatan, Dia mengirim nabi-nabi untuk memperingatkan kepada mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada ajaran Tuhan, kembali kepada Torahnya Tuhan. Itulah akhirnya ada yang namanya kitab para nabi. Kitab para nabi ini merupakan seruan daripada nabi-nabi Tuhan kepada Israel, baik utara maupun selatan, untuk kembali kepada Torah, kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada 5 kitab ini, di mana mereka sudah keluar dan meninggalkan. Karena firman Tuhan katakan dalam parasa yang kita baca hari ini, ya, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26 tadi, ya, di perikop yang terakhir, di situ kan ada perjanjian Tuhan. Ada perjanjian dengan yang namanya Israel. Baik nenek moyang Israel yang sudah akhirnya mati di padang gurun, kalau kita baca Semot Keluaran pasal 19, maupun generasi kedua yang saat itu Moses sampaikan. Yahweh Elohim akan menjadi Tuhan mereka. Engkau akan menjadi umatku, umat kesayangan lagi. Ya. Sehingga ada janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam ayat yang terakhir. Coba Pak Rende baca lagi. Ulangan pasal 26. Dan ia pun akan mengangkat... Atau dari 24 aja. Pasal 26 ayat... 2 ayat sebelumnya. Ayat berapa? 17. Ya. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Elohimmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Jadi kita lihat ada perjanjian loh, ada ikatan, ada kesepakatan. Yahweh akan menjadi Elohim mereka, akan menjadi Tuhan mereka, mereka akan menjadi umat Tuhan, kalau mereka tetap setia berpegang kepada ketetapan. Terus, dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Nah, saudara lihat, maka Tuhan berjanji Dia akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Engkau akan menjadi bangsa yang terpuji, terhormat, disanjung. Ini kagak, saudara. Kenapa perjanjiannya tidak digenapi? Karena salah satu pihak sudah menyimpang, menyeleweng dari kesepakatan. Tuhan bilang kan kamu akan menjadi bangsa yang terpuji, dikenal orang, ya, termasyur. Ini kagak, hampir tenggelam, saudara. Ya, loh, kalau kita mau jujur, bangsa yang dipilih Tuhan ini hampir tenggelam. Toh juga akhirnya boleh menjadi satu bangsa tahun berapa? 48. 48. Itu pun bukan karena perjuangan mereka. Itu pun bukan karena perjuangan mereka. Israel ini menjadi satu bangsa merdeka tahun 48 ini kan sebenarnya adalah pemberian. Bukan kayak mungkin film perang yang berjuang sendiri terus merdeka. Tapi sebelumnya mereka di mana-mana ini dimusuhi.
Sampai ada peristiwa di mana orang Yahudi itu hampir di seluruh dunia dikejar, dicari untuk dihabisi. Ya, yang kita kenal dengan peristiwa Holocaust itu. Berapa juta yang mati orang Yahudi? Bukan cuma nama mereka yang termasyhur, anak-anak mereka. Ini kesaksian. Anak-anak mereka kalau sekolah, saudara, itu identitas Yahudinya disembunyikan. Kalau tahu dia Yahudi, kalau dia Yahudi, kalau sekarang mah bulinya cuma perkataan, itu dihabisi sama teman-teman. Nggak dianggap. Ya. Ini dianggap bangsa yang sepertinya udah dikutuk kali, mau dihabisi sama seluruh bangsa. Padahal janji Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan ingatkan justru bangsa ini akan termasyhur, akan dikenal, akan terpuji. Tuhan akan angkat bangsa ini. Tetapi karena kesepakatan itu tidak dipenuhi, salah satu pihak, dalam hal ini bangsa Israel, menyimpang daripada ajaran Tuhan, menyimpang dari 5 kitab, menyimpang dari Torah. Maka akhirnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami masa-masa yang sulit, di mana kerajaan Israel Utara dibuang ke Asyur. Cara buangnya, saudara, itu beda. Ya, bangsa Israel ini beda dengan Yahuda. Ini mereka ini dibuang ke berbagai bangsa. Jadi kalau ada 100 orang, yang 10 dia taruh di Indonesia, yang 10 dia taruh di Malaysia, yang 10 di Afrika, begitu caranya. Nah, yang Samaria itu, kota kekuasaan kerajaan Israel Utara itu nggak dibiarkan orang Israel tinggal, justru diambil bangsa lain, ditaruh di situ. Makanya kenapa di zaman Yosua yang namanya Samaria itu hanya dilihat sebelah mata oleh yang namanya Israel yang pulang dari Babel. Kan yang kelihatan di zaman Yosua itu sukunya yang kelihatan ya Yahuda, Benyamin. Ya. Yahuda dan Benyamin. Ya kalau Lewi memang mereka orang-orang yang dipercayakan Tuhan, ya, untuk mengerjakan bait suci. Tapi di luar itu hanya Yahuda dan Benyamin. Ada Samaria, ya, yang ibu kota sebenarnya kerajaan Israel Utara. Tapi karena karena kejahatannya begitu luar biasa, sehingga Tuhan izinkan, bayangkan kotanya sendiri itu ditaruh bangsa-bangsa lain yang menduduki. Bahkan yang memimpin Samaria ketika mereka diangkut, dibuang, di diaspora, diserahkan, itu yang memimpin bangsa lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu juga dengan Yahuda. Makanya kitab Yeremia kan sebenarnya selisihnya cukup panjang. Ya. Israel Utara itu dibuang ke Asyur itu sekitar tahun 726. Yang namanya Selatan itu nanti tahun 568. Ratusan tahun. Yeremia merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Israel Selatan ini. Lu lihat saudaramu, ibarat istri, karena mereka telah berselingkuh, mereka telah menyimpang, sehingga Tuhan buang. Nah lu sekarang ini harusnya bertobat, tapi toh juga tidak mau bertobat. Akhirnya juga dibuang ke Babel. Ya. Dalam Yeremia pasal 25 ayat 11, 70 tahun. Ya. 70 tahun. Tuhan izinkan mereka kembali untuk membangun bait suci yang kedua. Sebagaimana Tuhan sudah nubuatkan. Sebagaimana Tuhan sudah firmankan. Tapi itu juga mereka tidak pernah sadar, tidak pernah mau belajar dari berbagai macam pengalaman pahit yang sudah mereka rasakan, yang mereka alami.
Ya kalau kita sering patara angkat, apalagi kalau kita baca Nehemia pasal 13. Ya. Sampai Nehemia mengingatkan mereka pun dengan sangat keras. Esra pun mengingatkan mereka dengan sangat keras. Ini baru pulang dari pembuangan. Istilah orang, saudara, kalau baru mengalami masa sulit, aduh, enggak deh katanya, enggak mau kedua kali. Kapok. Kalaupun ada orang yang bisa jatuh atau mengalami hal yang baik, ya biasanya agak lama lah, karena sudah mungkin terlena. Nah, Israel kagak, yang selatan baru aja pulang, saudara, mereka melakukan dosa yang fatal lagi. Mereka mulai terlibat lagi dengan kawin campur yang membuat mereka sebenarnya menyimpang dari Tuhan. Mereka mulai lagi mengabaikan Sabat. Mereka mulai melakukan lagi transaksi-transaksi. Mereka mulai membuka yang namanya pintu gerbang Yerusalem untuk melakukan transaksi di hari Sabat. Sampai Nehemia bilang, belum kapok kamu ini, bukankah ya, bangsa kita ini dibuang justru karena melanggar Sabat, melanggar Torah. Kok ini baru juga? Ya, baru juga dikasih kelonggaran dikit sudah mulai berulang lagi. Memang Roma pasal 9 ayat yang keempat, tolong Pak Rende baca, maka jangan salah saudara. Memang kepada bangsa ini dipercayakan perjanjian, dipercayakan yang namanya ibadah. Tetapi jangan ikut kelakuannya saudara. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Nah, memang luar biasa bangsa ini saudara. Maka Saul bilang dalam Roma 11, bangsa ini katanya secara pilihan mereka tetap kekasih. Walaupun secara Injil, ya, secara iman mereka masih seteru. Tetapi secara pilihan saudara, bangsa ini spesial. Kepada mereka katanya diberikan kemuliaan, diberikan janji, diberikan Torah, diberikan ibadah, diberikan hukum. Hanya kepada bangsa ini. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Tehillim berapa? 23. Bukan. Kepada keturunan Yakub dipercayakan hukum, firman, dia tidak berbuat kepada bangsa lain. Berapa Tehillim? 147. 147 ya, ayat 19-20 ya. Baca lagi Pak Rende. Mazmur 147 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus pakai contekan. Lanjutkan. Iya, saya ulangi ya dari permulaan ya. Ya. Ia tidak berbuat demikian. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya.
Nah, jadi sekali lagi saudara, hukum dan ketetapannya hanya diberikan kepada Yakub dan keturunannya yang tidak lain adalah Israel. Dia tidak berbuat itu, dia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Maka kalau saudara baca Ulangan pasal yang keempat, firman Tuhan nyatakan di sana bahwa memang Yahweh Elohim itu adalah menjadi Elohim mereka, menjadi Tuhan mereka. Beda dengan bangsa lain, karena memang Tuhan membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain Tuhan bilang gak apa-apa, mereka mau jadikan kayak benda-benda penerang sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka. Mereka mau jadikan pohon kayak batu kayak sebagai Tuhan mereka. Karena memang firman Tuhan bilang Tuhan memberikan itu bagi bangsa-bangsa lain. Beda dengan Israel. Israel itu Tuhan mau hanya menyembah kepada Yahweh Elohim. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Tidak boleh mereka berpaut kepada undang-undang yang lain, hukum-hukum yang lain. Tetapi hanya kepada hukum-hukum Tuhan. Hanya kepada perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kepada Israel, bahkan kepada bangsa-bangsa lain yang keluar bersama dengan Israel dari tanah Misraim rumah perbudakan, bahwa satu hukum harus berlaku baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing. Ya. Bagi orang asing. Ini penting sekali, saudara. Saya mau ingatkan dan katakan kepada kita, memang kepada bangsa ini Tuhan perlakukan spesial. Maka jangan ikut-ikutan seperti orang lain, apalagi ada gereja-gereja yang ikut demo, ikut mengutuk yang namanya bangsa Israel. Ini udah urusannya dia. Ibaratnya saudara, ya, dia itu adalah anak. Kita pun anak, tapi mungkin anak diangkat anak. Ya. Anak angkat. Nah, lu gak boleh ngomong yang macam-macam. Anak angkat ini gak boleh ngomong yang macam-macam, apalagi ngadu. Ya. Terus ikut-ikut menghukum yang namanya anak aslinya. Ini udah urusan dia. Ini adalah urusan Tuhan. Maka kita sebagai goim, sebagai bangsa asing ini harus tahu posisi, sadar posisi. Hanya yang ingin saya tekankan kembali lagi, banyak orang yang ingin sekali lagi diproselaitkan, jadi diyahudikan, mengyahudikan diri. Memang Israel itu dipercayakan hal-hal yang disebut tadi Roma 9 ayat 4 luar biasa. Tetapi jangan ikut justru orang Yahudi, ikut Torahnya, ikut hukum dan ketetapan yang diberikan kepada mereka. Ikut juga ibadah mereka, ikut selama itu tidak bertentangan dengan Torah. Jadi jangan sekedar ikut stylenya. Ya. Kita nggak akan bisa ingat, saudara. Tuhan perjanjiannya dengan orang Israel 100 misalnya, 100 butir, mereka nggak boleh taat 99. Harus 100. Orang Israel itu salah satu salah semua. Itu orang Israel. Jadi kita nggak bisa seperti mereka. Misalnya dari soal masalah, ya, pakaian misalnya, ya, karena memang mereka beda. Misalnya saja ada yang istilah kosher. Kan istilah kosher itu bukan istilah kitab suci. Istilah kosher itu istilah dari rabi. Nggak ada dalam kitab suci istilah kosher. Adanya tamek dan tahur. Ya. Ada namanya kotor dan bersih. Nah, sama yang namanya rabi-rabi ini ditambah lagi istilah kosher. Kalau kosher itu bukan hanya sekedar soal jenis. Lu motongnya di mana, lu potongnya bagaimana, itu ada namanya tata caranya. Cara motongnya salah saja itu sudah tidak kosher. Ngambilnya di mana, belinya di mana itu sudah tidak jadi kosher. Jadi kita nggak bisa kosher, saudara. Ya. Kita makan ayam bukan kosher, motongnya aja pasti bismillah gitu kan. Itu udah pasti loh, saudara. Ayam mati lah. Ya.
Jadi istilah kosher ini sebenarnya istilah dari rabi. Adanya itu di Talmud. Ya, kita nggak bisa. Makanya ada istilah shofar kita ini kosher apa enggak? Jangan-jangan talibnya enggak kosher. Kenapa? Karena siapa yang buat dulu, buatnya di mana, itu ada, saudara. Ya. Itu ada. Dan kita yang goyim ini nggak bisa. Kalau orang Israel memang dituntut harus bisa. Ya, untuk pakaian misalnya, ya, kan contoh, kamu tidak boleh memakai baju dari dua bahan, dua jenis. Nah kalau kita sekarang yang penting ketutup gitu kan. Celana perempuan, celana laki-laki. Gitu ya, nggak boleh pakai celana laki-laki yang perempuan. Tapi perempuan kebanyakan jeans. Ya, yang nona-nona kalau saya kesini pasti dia pakai celana, jarang pakai rok malah saya lihat. Nah jadi kembali lagi ini bagian yang harus kita sadar. Jadi kita jangan ikut orang Yahudinya secara style atau yang disebut proselyte. Pelihara ini janggotnya cuma 7 tapi peliharanya sampai panjang. Saya Ya, dong. kumisnya udah kayak ikan lele, cuman ujungnya doang tapi dipelihara supaya ketutup. Ya. Nah, jadi ini bagian-bagian. Nah, yang harus kita ikuti apa yang diajarkan oleh Torah. Itu pun mungkin 100% nggak bisa kita ikuti. Tapi kita berusaha untuk mentaati Torah. Misalnya soal sabat, kita mungkin saudara nggak bisa mengikuti 100% sesuai dengan ketentuan di dalam Torah sabatnya seperti apa. Tapi bukan hukum sabatnya yang kita tolak. Kita beribadah hari sabat, ya. Kita berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, nilainya berapa yang Tuhan kasih itu urusan Tuhan. Yang jelas pasti ada nilainya. Kan begitu. Kan kalau dulu begitu kita ujian, ada namanya ujian esai. Nanti kalau esainya diusahakan isi ya, walaupun salah nggak apa-apa, ada ongkos kerja. Setidaknya kita berusaha berjuang untuk semakin sempurna, semakin selaras dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan kasih kita nilai 6K, 7, 8, itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita adalah taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah jadi ini yang suka salah kaprah. Banyak kelompok, banyak teman-teman kita justru yang ikut justru orang Yahudinya. Ya. Yang ikut orang Yahudinya. Contoh, ada kita kebanyakan laki-laki suka berdoa dengan menutup kepala. Orang Yahudi memang begitu. Karena katanya Yesua juga waktu berdoa menutup kepala. Ayatnya mana? Di gambar ada emang, khususnya Mesiani kan ada. Ya, ada kan? Yang waktu Yesua berdoa, waktu dia mau baca. Persoalannya saudara, kita meyakini beda dengan Ortodoks. Ortodoks saudara atau Yahudi kebanyakan dari berbaca macam mazhab itu tidak mengakui yang namanya Yesua sebagai Mesias. Apalagi yang namanya Brit Kadasa. Perjanjian baru itu tidak diakui, rasul-rasul itu tidak diakui. Semua tulisan mereka itu dianggap sebagai kebohongan, rekayasa semua. Persoalannya kita sebagai umat-umat Tuhan meyakini enggak apa yang ditulis mereka sebagai pengilhaman dari Tuhan. Termasuk yang ditulis oleh Rasul Saul, bahwa seorang laki-laki waktu berdoa tidak diperbolehkan untuk menutup kepala. Nah, apakah itu kita yakini sebagai sebuah pengilhaman? Jangan kita ikuti tradisi Yahudi yang menolak perjanjian baru, yang menolak yang namanya keabsahan daripada rasul-rasul. Jadi yang menjadi acuan selalu saya katakan bukan orang Yahudi, tetapi kitab suci yang harus menjadi acuan. Nah, saudara-saudara, kita bangsa goyim ini, bangsa asing, jangan terkecoh. Kita jangan sombong, jangan bangga. Maka Saul katakan Roma pasal 11 dari ayat 16, tolong Pak Rende baca. Roma pasal 11 ayat yang ke-16 mulai. Roma. Ya.
Jadi kita harus tahu posisi kita sebagai zaitun liar yang ditempelkan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan zaitun liar ini sombong, bangga diri, tetapi harus tahu prinsip dasarnya, kata Saul, bahwa kita ini zaitun liar yang ditempelkan. Sehingga saudara, bukan carang itu katanya yang menopang, justru akar yang menopang. Jadi sumbernya yang menopang. Nah, sumber tadi kan sudah saya sampaikan yang sudah dibaca tadi, kepada orang Israel inilah dipercayakan hukum dan ketetapan. Jadi zaitun liar tadi yang ditempelkan itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus menerima asupan dari apa yang ada di akar. Jadi apa yang ada di akar itulah yang disuplai kepada carang, kepada cabang. Maka yang ditempelkan itu sama-sama zaitun, tidak boleh yang lain. Ya. Coba perhatikan Yohanan 10 yang digembalakan oleh seorang gembala itu yang namanya sama-sama domba. Nggak mungkin ada istilah dombing ataupun kambing, tetap domba. Nah, ini untuk memberikan pernyataan kepada kita, untuk menegaskan kepada kita bahwa yang namanya domba itu adalah hewan yang senantiasa nurut kepada sang gembala. Kan memang nggak ada filsafat realita ya yang namanya domba yang menanduk misalnya seperti kambing, nggak ada. Yang namanya domba itu cirinya cuma sama, saudara, pasti mengikuti tuntunan gembala. Nggak ada domba yang melawan, saudara. Waktu misalnya bulunya mau kuliti misalnya, dia digeret ke tempat pembantaian, itu nggak ada, saudara. Beda dengan kambing, beda dengan yang namanya kerbau, beda. Maka kenapa dipakai istilah dari domba dari kandang lain, akan dibawa menjadi satu kawanan untuk digembalakan oleh satu gembala, tapi tetap domba. Begitu juga dengan zaitun liar yang ditempelkan dengan zaitun sejati, bukan mangga, bukan jambu, bukan yang lain, tetapi harus zaitun. Supaya apa, saudara? Supaya yang saya katakan tadi, asupan yang dimiliki oleh yang namanya nutrisika, ya, segala gizi misalnya, ya, yang dimiliki oleh akar itu bisa disuplai kepada cabang sehingga cabang itu bisa hidup. Ya, kemarin kan ada tuh di sini bunga kamboja, ya, tapi sama-sama kamboja. Ya, tapi yang satu warna merah, yang satu pink, yang satu putih, tapi sama-sama kamboja. Kenapa? Karena memang harus sama. Istilahnya apa itu? Jalurnya itu harus sama. Ya, nggak bisa yang lain. Pohon mangga berbuah jambu misalnya, nggak ada. Kalau mangga sama-sama mangga, hanya ada mungkin mangga yang Kiojai, mangga Asia King misalnya, tapi sama-sama mangga. Begitu juga kita, ya, harus menjadi domba yang menuruti sang gembala, mengikuti arahan aturan satu gembala. Kalau zaitun pun sama, saudara. Kita harus mengikuti hukum dan ketetapan yang diberikan kepada bangsa Israel, yaitu Torah, tidak ada yang lain. Maka inilah yang dikatakan oleh Saul dalam kitab Roma 11 ayat 25 dan seterusnya, tolong paling dibaca. Waktu inilah yang sedang dinantikan, waktu inilah yang dinubuatkan oleh Yekezkiel, oleh yang namanya Yeremia pasal 31 tentang yang namanya kesatuan.
ketika kuota yang disiapkan oleh Tuhan itu sudah tercukupkan. Tolong paling dibaca 11 ayat 25 dan seterusnya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, kita melihat katanya, ya, sampai katanya seluruh Israel itu diselamatkan sampai kuota itu menjadi penuh, menjadi utuh. Jadi kuotanya sekarang ini masih ada tersedia. Nah, kita bangsa asing ini harus berlomba-lomba. Kalau saudara benar-benar ingin masuk di dalam kuota tadi yang sudah disediakan oleh Tuhan, harus belajar kepada yang namanya bangsa asing yang tercatat dalam kitab suci. Memang sedikit kok bangsa asing yang tercatat dalam kitab suci. Ya, contoh misalnya yang namanya Rut. Tapi apa yang dikatakan Rut ketika mertuanya suruh pulang? Ya. Ketika mertuanya suruh pulang, dia bilang apa? Tidak. Bangsamu adalah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Dengan kata lain berarti aturan Torah, hukummu pun adalah hukumku. Kan konsekuensi itulah orang asing yang tahu atau sadar posisi yang mau diselamatkan masuk dalam kuota yang disediakan. Lihat misalnya kepada Cornelius. Siapa Cornelius ini? Dia adalah seorang perwira Roma. Tapi apa yang firman Tuhan catat katanya? Dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Boleh saja dia tidak diperhitungkan, maksudnya bukan bangsa Yahudi, ya. Tetapi saudara, secara iman, secara kehidupan, karakter, kelakuan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Nah, harus seperti itu, saudara. Karakter-karakter kita harus seperti itu. Orang bilang katanya kan bangsa asing itu yang namanya Israel rohani lebih berharga. Dalam kitab suci, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, itu enggak ada juga. Kepala di bawah, kaki di atas. Banyak bangsa asing yang mengklaim diri, mana katanya mujizat yang dilakukan oleh Israel. Sampai sekarang justru kita lihat orang-orang asing ini katanya, ya, termasuk di Indonesia nih sekarang, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, dan yang lain-lain. Jangankan sekarang, di zaman rasul-rasul ada juga orang asing yang diselamatkan, ya. Jangankan yang namanya orang asing, dari 12 rasul saja termasuk pengganti Yahuda Iskariot, ya, yang namanya siapa? Matias. Toh juga kagak kelihatan. Perannya pun, ya, yang menyembuhkan orang, yang melakukan mujizat, yang tercatat, yang tersurat di dalam kitab suci hanya siapa? Simon Kefah, Saul. Lu yang lain mana? Kan begitu. Ya. Maka Yeshua katakan dalam Matius pasal 7 dari ayat 21, hati-hati. Orang-orang yang mengklaim diri, bukankah kami sudah bernubuat, melakukan mujizat dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Nah, jadi sekali lagi saudara, ini bagian yang harus kita sadar. Kita akan menjadi satu tubuh yang sempurna, di mana pada akhirnya kepala itu akan diletakkan. Kepala itu akan memerintah, dan tidak lain kepala itu adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Israel rohani dan Israel jasmani kita adalah tubuh, tanda kutip, yang percaya kepada Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang telah datang untuk membebaskan umatnya dari yang namanya dosa.
Maka ayat terakhir Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9 bilang, Efraim itu akan disebut sebagai anak sulung. Loh, saudara bayangkan. Kan tadi sudah saya riwayatkan bagaimana yang namanya utara yang diwakili oleh Efraim ini sudah di diaspora. Jadi bangsa asing ini kan bisa saja kita ini pun ada darah Yahudi. Bisa saja, tapi kan kita juga belum tahu, ya. Karena yang namanya suku yang di diaspora tadi, inilah yang disebut Efraim. Tapi Yeremia pasal 31 ayat 9 dinubuatkan oleh Tuhan, justru yang namanya Efraim itu disebut sebagai anak sulung. Rupanya yang kembali menyembah, memanggil dan berseru kepada nama Yahweh, sebagaimana yang dinubuatkan dikatakan Yoel 2 di sana, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Itu muncul justru dari luar yang namanya Yahudi. Karena orang Yahudi sampai sekarang, saudara, itu masih takut menyebut yang namanya Yahweh. Mereka lebih memilih untuk memanggil dengan Hashem atau Adonai daripada merasa bersalah dan kena hukum yang ketiga dari Asara Debarot, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi jangan heran kalau nubuat ini tergenapi bahwa dari Efraim lah, dari bangsa lain inilah yang akan disebut Tuhan sebagai anak sulung. Artinya yang kembali kepada dia. Tolong Pak Rende baca, atau dari ayat 7 aja sampai 10. Yeremia 31. Iya, Yeremia 31. Sebab beginilah firman Yahweh, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Yahweh telah menyelamatkan umatnya yang sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke mari. Nah, inilah Israel utara yang di diaspora, tapi Tuhan akan kumpulkan dari ujung-ujung bumi. Terus dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Yahweh, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Nah, saudara, Dia yang menyerahkan Israel. Ya, ini lebih menekankan kepada Israel utara yang diserahkan. Yang kata firman Tuhan tadi, ingat yang diselamatkan itu adalah sisa-sisa Israel katanya. Ya, dinubuatkan inilah yang akan dibawa kembali. Inilah yang saya wakili sebagai yang namanya bangsa goim, bangsa asing. Karena memang banyak orang Israel yang sudah di diaspora yang tidak diakui. Banyak loh orang di Amerika itu, orang Yahudi itu banyak. Ya, pemimpin-pemimpin negara yang berdarah Yahudi itu banyak, ya, berdarah Yahudi, tapi mereka di Yahudi tidak disebut sebagai orang Yahudi. Ya. Nah, jadi kembali lagi, inilah bagian daripada apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, di mana Tuhan akan membawa yang namanya Efraim ini sebagai anak sulung. Lah, kenapa disebut sebagai anak sulung? Bukankah Yahuda yang ada sekarang ini kan termasuk mengklaim diri dari suku Yahuda dan Benyamin lah, ya. Sementara yang di diaspora ini baru mulai kembali kepada, kalau mereka sebut dengan apa namanya, pulangnya orang Israel, aliyah, ya. Jadi ada dari negara-negara yang sudah diangkut, tapi dari secara jasmani mereka punya darah Yahudi, bukan secara rohani.
Tetapi yang dinubuatkan oleh kitab suci bukan sekedar soal masalah jasmani, bahwa yang dimaksud adalah keturunan secara jasmani, bukan. Tetapi tidak lain adalah secara spiritual, di mana mereka, karena disebut di situ penekanannya, mereka menjadi anakku, aku menjadi bapa bagi mereka. Artinya mereka sudah kembali mengenal siapa Tuhan yang mencipta mereka, siapa Tuhan yang telah memanggil nenek moyang mereka keluar. Bahkan siapa Tuhan yang mengizinkan nenek moyang mereka di diaspora, disebarkan, dilemparkan ke berbagai macam ujung penjuru bumi. Tetapi Dia yang berkuasa akan membawa mereka kembali. Nah, kembalinya ini yang saya katakan tadi secara spiritual. Yang rohani tadi nanti akan dipersatukan, akan dikumpulkan kembali, sehingga kuota tadi yang disediakan tadi itu menjadi penuh, menjadi pas. Ada makna secara spiritual ketika Yeshua bilang ada seorang muda mengatakan, izinkan aku untuk mengikuti engkau. Yeshua bilang apa? Burung memiliki sarang, kemudian serigala memiliki liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Tempat untuk meletakkan kepala itu adalah tubuh. Walaupun secara konteks, ya, waktu itu Yeshua memang berbicara, gua nggak punya tempat tinggal. Ya, lu mau ikut gua kemana-mana, gua bisa tinggal. Ya, dan memang Yeshua kan selama 3,5 tahun pelayanan, boleh dikatakan, ya, Dia tidak pernah tinggal di rumahnya sendiri lagi. Tidur di kamarnya sendiri, kamar pribadi, kagak. Bersama dengan para talmidin, para murid-murid mereka pergi untuk memberitakan kabar baik. Tetapi secara nubuatan Yeshua sedang menyatakan kepada bangsa Israel bahwa memang anak manusia itu belum punya tempat untuk meletakkan kepala. Tempat untuk meletakkan kepala itu tidak lain adalah tubuh. Nah, kita ini adalah tubuh yang nantinya Yeshua sebagai kepala akan memimpin, akan berkuasa, mengendalikan seluruh tubuh. Kapan itu terjadi? Ketika yang namanya Israel, jasmani dan rohani itu dipersatukan menjadi satu gembala. Nah, inilah hal yang kita nantikan ketika Dia memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai raja. Ingat, orang Yahudi tidak pernah meyakini ada yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Itu enggak ada, itu cerita dongeng semua, itu omong kosong semua, ya. Jadi kita harus pilah-pilah. Kalaupun kita bercontoh kepada Yahudi, kita contohnya yang mana? Yang mereka lakukan itu selaras dengan Torah apa tidak? Kalau tidak selaras dengan Torah, maka jangan kita ikuti. Apalagi kalau hal itu justru bertentangan dengan Torah. Mintalah hikmat pengertian daripada Tuhan supaya kita dapat memilah, membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mari kita jadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Yeshua HaMashiach sebagai gembala kita. Secara pribadi, bukan hanya secara berjemaat, berkehilat, tetapi secara pribadi. Turuti Dia sebagai gembala, karena gembala yang baik pasti akan menuntun dombanya ke padang yang berumput hijau. Dia menuntun kita ke jalan yang benar, asalkan kita mau menjadi domba yang senantiasa dengar-dengar. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Biarlah di dalam kita menyongsong perayaan Yom Kippur yang akan dimulai pada hari Minggu petang. Jadi Minggu sore, jam 6 sore kita mulai puasa, dan nanti kita akan tutup pada jam 6 sore hari Senin. Untuk pertemuan Yom Kippur, kita akan adakan di rumah doa di tempat ini. Ya, dari jam 11 kita sudah mulai, jam 10 boleh kumpul, jam 11 mulai, nanti tutupnya jam 6 sore. Jadi banyak waktu kita akan diskusi, kita akan sharing tentang kebenaran Tuhan. Jadi jangan lupakan, jangan abaikan, tapi mari kita persiapkan diri.
Memang perayaan Yom Kippur beda dengan perayaan yang lain, yang lebih kepada sukacita, euforia, dan yang lain-lain. Tetapi perayaan Yom Kippur lebih kepada merendahkan diri untuk berpuasa, mensyukuri atas korban pendamaian, korban pengganti yang sudah dilakukan oleh Yeshua HaMashiach di kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Saudara boleh berlutut.